الإيمان واليقين والرضا والتسليم أن الله يمن علينا بالعافية الكاملة والتوفيق والهداية والاستقامة وطول العمر في طاعة الله ورسوله وحفظ الإيمان والوفاء عليه إنه أرحم الراحمين ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا والغنى عن الناس ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل وخير نسائها خديجة والقائل أيضا لقد رزقت حبها فأنا أحب من يحبها وعلى آله وصحابة المهديين وأزواج التي تشرفنا بعشرة سيد المرسلين خصوصا خديجة الكبرى التي نالت وفازت بخدمة خاتم الأنبياء والمرسلين وشهدت يوم بعثة رسول رب العالمين. Amma ba'd. Artinya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nabi lebih utama bagi orang-orang beriman dari diri mereka, dan istri-istri Nabi adalah ibu-ibu orang beriman. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurah selalu atas junjungan kita Nabi Muhammad, yang mana beliau bersabda sebaik-baik perempuan adalah Khadijah. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala cinta kepada Sayyidah Khadijah, maka aku pun cinta kepada orang yang mencintai Siti Khadijah. Salawat serta salam tercurahkan kepada keluarga Nabi, para sahabat yang diberi petunjuk, dan istri-istrinya yang mendapat kemuliaan dengan bersuami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya Siti Khadijah Al-Kubra, yang mana beliau mencapai keberuntungan dengan membantu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi penutup segala nabi dan segala rasul, dan beliau menyaksikan pada hari dibangkitnya Rasul utusan Tuhan seluruh alam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat, mengampuni serta meridhai bagi orang yang membaca dan mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keturunan Sayyidah Khadijah daripada kaum Quraisy yang sangat dihormati. Beliau adalah seorang pedagang yang sangat terkenal dan kaya raya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada beliau untuk mendapatkan kemuliaan serta keberuntungan dunia dan akhiratnya, maka sampai kabar kepada Siti Khadijah akan seorang laki-laki yang baik akhlaknya, terpuji dan jujur tutur katanya, dikenal namanya Muhammad Al-Amin. Maka menawarkan Siti Khadijah kepada Baginda Al-Amin untuk didagangkan dagangannya. Dengan gembira diterima tawaran itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berangkatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke negeri Syam membawa dagangan Sayyidah Khadijah untuk dijualkan. Kemudian Siti Khadijah menyuruh pembantunya laki-laki yang bernama Maisarah supaya membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perdagangannya. Ketika sampai di Syam, semua dagangan habis laku dengan untung yang sangat banyak. Setelah itu kembali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Makkah. Manakala sampai ke kota Makkah, disambut oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha dengan senang dan gembira serta ucapan terima kasih. Setelah melihat kemuliaan dan kebaikan akhlak yang ada di dalam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta keberhasilan dan kepiawaian beliau dalam berdagang,
maka tertanamlah di hati Siti Khadijah perasaan cinta dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah lagi cerita dari Maisarah akan keajaiban yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan berdagang ke negeri Syam. Di antaranya adalah awan yang menaungi selama dalam perjalanan, onta yang tunduk dan patuh, perjalanan yang cepat sampai dan mudah. Mendengar cerita yang demikian, maka bertambahlah kuat cinta Siti Khadijah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian daripada itu menyuruhlah Sayyidah Khadijah akan Nafisah binti Umayyah untuk menanyakan hal keadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berangkatlah Nafisah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang menegah engkau daripada berkawin? Rasulullah menjawab, aku tidak punya apa-apa. Lalu Nafisah bertanya lagi, bagaimana kalau ada seorang perempuan yang baik akhlak, keturunannya mulia, cantik rupanya dan kaya raya menginginkan diri engkau? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapakah dia? Lalu Nafisah mengatakan, dia adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Di saat itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 25 tahun, sedangkan Siti Khadijah radhiyallahu anha berumur 40 tahun. Selama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Siti Khadijah berumah tangga kurang lebih 24 tahun bersama Nabi Muhammad menjalani bahtera rumah tangga, tidak pernah beliau menyakiti hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan adalah keistimewaan Siti Khadijah radhiyallahu anha diberi pangkat afdal wa sayyidatun nisa'il alamin, istri yang paling utama dari istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua anak-anak Rasulullah dilahirkan daripada Siti Khadijah radhiyallahu anha, terkecuali Ibrahim. Maka Ibrahim ini dari istri yang bernama Mariatul Qibtiyah. Adapun anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Siti Khadijah radhiyallahu anha, yang pertama adalah Qasim, yang kedua adalah Abdullah, yang ketiga adalah Zainab, yang keempat adalah Ruqayyah, yang kelima adalah Ummu Kulsum, dan yang keenam adalah Fatimatuz Zahra. Nah, ini anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Siti Khadijah. Jadi Nabi Muhammad ini bersama Siti Khadijah, Nabi Muhammad ini mempunyai tujuh anak. 6 dari Siti Khadijah, yang seikung yaitu Ibrahim berasal dari Mariatul Qibtiyah. Nah, jadi membaca manakib orang soleh ini hebat, bagus. Kita membaca manakib orang soleh, manakib Syekh Saman, itu luar biasa ya Allah. Apalagi manakib istrinya Nabi Muhammad SAW, lebih banyak lagi keberkahannya. Nah, kita berharap mudah-mudahan keberkahan membaca manakib Siti Khadijah radhiyallahu anha, mudah-mudahan kita dapatkan semuanya. Mudah-mudahan dengan berkat manakib Siti Khadijah, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita, jiran-jiran kita, mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan juga sahibul hajat, Allah yarham Farid Irfani, mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dia angkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di dalam kuburnya di tempat yang paling indah, yang paling bagus, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan beliau bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Intinya membaca manakibnya bagus, mengiasahkan biografi atau kisah-kisah orang baik ini baik. Bahkan ulama mengatakan inda dzikri sholihin tatanazzalu rahmat. Ketika disebutkan nama orang soleh,
dapat menurunkan rahmat kasih sayang dari Allah. Makanya jar guru kita, bilanya kita narahatan membaca manakib, banyak-banyak berdoa. Apakah hendak? Ya kah? Kita nih membaca manakib guru sekumpul, manakib Syekh Saman, manakib Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu orang hebat. Syekh Saman orang hebat, guru sekumpul orang hebat, Datuk Kalampain orang hebat. Lalu bagaimana seandainya yang kita baca manakib istrinya Nabi Muhammad SAW lebih hebat lagi. Makanya tatkala kita membaca manakib, ya kah? Kita hadirkan apa kehendak kita, apa hajat kita. Ibaratnya nang kayak kita, mon berdoa, kita nih mon berdoa, ya kalau bisa kada kabul. Mun kita berdoa langsung, ya Allah, ulun hendak ini, ya Allah, ulun hendak itu. Jar Allah Ta'ala, ikan bapi pinta, tapi kewajiban kada dilakukan. Ya kah? Kita meminta, ya Allah, ulun hendak ini, ulun hendak itu. Tapi kewajiban Allah Ta'ala ditelantarkan. Sembahyang zuhur lewat, sembahyang asar lewat, sembahyang maghrib lewat, sembahyang isya lewat, subuh kada. Bapinta kita lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapikir Allah Ta'ala tuh menjulung. Jar Allah Ta'ala menkujulung ikam nih patuh aja kada lawan aku. Malanggar terus segawian. Nah supaya hajat kita, keinginan kita diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertawassul lawan bubuhan wali. Hari ini kita bertawassul lawan Siti Khadijah. Siti Khadijah, ini ulun banyak baisian dosa. Pintakan ampun lawan Allah Ta'ala. Siti Khadijah, cuma ini masing-masing ya, pang dalam hati lah ya. Masing-masing aja. Masing-masing ya, tanamkan dalam hati. Semakin banyak niat, keinginan, hajat yang pian andak ketika membaca manakib orang-orang soleh, lebih-lebih lagi manakib istrinya Nabi Muhammad SAW, maka semakin banyak juga yang pian dapatakan. Ya Allah, ulun baisian hajat ini, baisian hajat itu kabulakan dengan berkat Siti Khadijah. Ya Allah, ulun baisian penyakit kada sembuh-sembuh, berkat Siti Khadijah kabulakan, sembuhkan penyakit ulun. Ya Allah, ulun baisian dosa yang banyak, dengan berkat Siti Khadijah ampuni dosa-dosa ulun. Ya Allah, ulun ada keinginan yang belum takabul lagi, berkat Siti Khadijah kabulkan keinginan ulun. Inda dzikri salihin tatanazzalu rahmat. Ketika dibaca manakib atau cerita biografi orang-orang soleh, itu rahmat Allah Ta'ala batuyuk di tempat itu. Rahmat itu apa ya? Kasih sayang dari Allah. Nih saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi sayang-sayang lawangan kita. Nah, kita dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunggal ikungan. Nah dilihati, oh si ikung nih, oh nih si acil si ano nya hendak ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Oh acil si ano hendak ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inda dzikri sholihin tatanazzalu rahmat. Ketika disebutkan manakib cerita orang-orang soleh, maka dapat menurunkan kasih sayang atau rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah makanya ketika kita membaca manakib ini, ya kita hadirkan apa keinginan kita, ya kah? Apa hajat kita. Nah, karena sebaratan kita baisian hajat, ya kalau sebaratan kita baisian hajat, makanya dianjurkan untuk menghadirkan hajat tersebut. Nah, an-nabi aula bil mu'minina min anfusihim. Ujar Nabi Muhammad, harusnya aku ini jar Nabi Muhammad harus ikam prioritaskan. Kita kalau Nabi Muhammad itu kawan, Nabi Muhammad itu nomor 1. Ini hari Jumat, ya Allah. Ini hari Jumat nih bagus sagan bersalawat lawan Nabi Muhammad. Kita kada kawa seumpamanya hari yang lain bersalawat, hari Jumat barang yang terbanyak salawat lawan Nabi Muhammad. An-nabi aula bil mu'minina min anfusihim. Harusnya orang-orang yang mengaku beriman lawan Allah, lawan Rasulullah SAW, harusnya inya itu memprioritaskan aku daripada segalanya. Tahu aja pian ya kalau bilangnya hari Jumat tuh kita bersalawat lawan Nabi Muhammad, itu langsung Nabi Muhammad SAW yang mendengar salawat kita.
Mun ibadah yang lain tuh kan namun kita melakukan pakai bahasanya tuh pakai maklar lah bahasanya ya kalau kita sembahyang itu melewati malaikat hanya dilaporkan lawan Nabi Muhammad lawan Allah Ta'ala. Kita bersedekah ya kah itu malaikat yang menyampaikan si anu sembahyang, si anu bersedekah, si anu melakukan ini. Tapi kalau ini kita bersalawat tepatnya di hari Jumat langsung connect langsung lawan Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, langsung Nabi Muhammad mendengar. Oh jar Nabi Muhammad nih umatku yang dari olala bersalawat lawan aku. Oh jar Nabi Muhammad nih umatku dari handal bakti bersalawat lawan aku. Diingat dan dikenang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalan nas bi yaumal qiyamah aktsarukum alayya shalah. Orang yang paling dekat dengan aku nantinya di hari kiamat, orang yang paling banyak membaca salawat lawan aku. Nah hari Jumat banyak bersalawat. Orang yang ketujuh bersalawat 3 dapat keutamaan. Yang pertama, orang yang ketujuh bersalawat nyaman di dunia. Bila nyiapin hendak sesuatu, hendak hajat, ya kah? Hendak lakas kabul nih hajat nih, banyakin baca salawat. Lain jar ulun, ujar Nabi Muhammad. Orang yang membaca salawat jar Nabi Muhammad 100 kali, 30 hajat dunia dikabulkan, sisanya 70 hajat di akhirat dikabulkan. Nah, mungkin kita nih baca salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad 100 kali kita baca, 100 hajat dikabulkan, 30 hajat dunia sampai aja tuh 30 tuh hendak sehat, hendak rezeki lancar, hendak usaha nyaman, ya kah? Hendak penyakit hilang, ya kah? Kemauan keinginan dikabulkan, sampai 30. Itu hajat dunia, hajat akhirat 70 hajat akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya orang yang ketujuh membaca salawat 3 yang bakal dia dapatkan. Yang pertama, untung di dunia. Apa keuntungan di dunia yang dia dapatkan? Hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang ketujuh membaca salawat lawan Nabi Muhammad adalah untung di dalam kubur. Kita seberatan masuk ke dalam kubur, ya kalau makanya bagus bilanya orang meninggal tuh umpati dengarkan orang batalkin idza jaa malakani, ya kalau apabila datang 2 orang malaikat yang bertanya kepada engkau, marrabbuka, siapa Tuhan engkau, waman nabiyuka, siapa nabi engkau, kan beratan kan ditalkinakan orang. Tatkala malaikat bertanya siapa nabi engkau, itu jar ulama Allah Subhanahu wa taala datangkan Nabi Muhammad di samping inya. Ujar malaikat mungkar nangkir, man nabiyuka, siapa nabi engkau. Ini kan pinandola lawan orang dihega nih. Amun katujuh membaca salawat kau menjawab, oh ini Nabi Muhammad. Semasa di dunia aku katujuh membaca salawat lawan sidin. Semasa di dunia aku katujuh bana malih membaca biografi mengenali sidin. Ini Nabi Muhammad, kau menjawab. Tapi amunnya di dunia membaca salawat kada, sunnah-sunnah Nabi Muhammad kada dikerjakan, ya kah? Biografi kisah sejarah sidin kada dipelajari, kada kau menjawab meminandui bahwasanya ini adalah Nabi Muhammad. Makanya orang yang ketujuh membaca salawat kepada Rasulullah untung di dalam kubur. Yang ketiga, orang yang ketujuh membaca salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untung di akhirat. Untung di akhirat. Jar Nabi Muhammad, aulan nas bi yaumal qiyamah, aqrabukum mindi manzilatan yaumal qiyamah, aktsarukum alayya shalah. Orang yang paling dekat dengan aku nantinya di hari kiamat di dalam surga, orang yang paling banyak salawat lawan aku. Kita nih kalau yang paling parak lawan Nabi Muhammad siapa? Orang yang paling banyak salawat. Ya sebaratan kita di akhirat itu hendak parak lawan Nabi Muhammad. Baratan hendak parak, kadada hendak jauh. Sebab bilanya hendak masuk ke dalam surga, hendaknya mandi akhirat, parak lawan Nabi Muhammad. Tapi kalau jauh lawan Nabi Muhammad,
dapat dipastikan orang itu bakal kada nyaman nantinya di hari kiamat. 3 keutamaan orang membaca salawat. Yang pertama, untung di dunia, hajatnya dikabulkan. Yang kedua, untung di dalam kubur, mudah menjawab pertanyaan mungkar nangkir. Yang ketiga, untung di akhirat, dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya an-nabi aula bil mu'minina min anfusihim. Harusnya orang-orang beriman itu memprioritaskan Nabi Muhammad daripada yang lainnya. Jangan Nabi Muhammad itu di nomor 2 kan, jangan. Nabi Muhammad itu diprioritaskan nomor 1. Wa azwajuhu ummahatuhum. Lawan juga orang beriman tuh harus menjadikan istri-istri Nabi Muhammad itu sebagai pedoman hidupnya. Jangan yang dituruti artis. Jangan yang dituruti itu orang yang lalai, orang yang kada kenal lawan Allah Subhanahu wa taala, jangan. Azwajuhu ummatuhum, harusnya yang kita jadikan suri tauladan adalah istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Salawat serta salam tercurahkan kepada penghulu kita, tuan kita Nabi Muhammad, al-qail wa khairu nisaiha Khadijah, yang mana Nabi Muhammad pernah bersabda, perempuan yang paling baik di antara perempuan-perempuan yang ada di muka bumi ini adalah Sayyidah Khadijah. Nah, jadi Siti Khadijah ini adalah perempuan yang paling hebat. Bayangkan bian, tatkala awal-awal Nabi Muhammad berdakwah itu kada ada yang mempercayai lawan Nabi Muhammad, bahkan memusuhi. Nabi Muhammad tuh tatkala pertama kali berdakwah, tepatnya tatkala melewati kota Taif, itu ditawaki oleh orang-orang kafir sampai-sampai dahi sidin berdarah. Sampai-sampai dahi sidin berdarah. Nah, pernah juga tatkala awal-awal Nabi Muhammad berdakwah, itu ketika bangkit daripada sujudnya langsung dipasung oleh orang kafir, orang Yahudi, dicekik, ya kan, dicekik. Nah, pernah juga ketika Nabi Muhammad SAW di depan Ka'bah hendak sujud nih, diandaki tahi onta. Nah, jadi Nabi Muhammad itu pertama kali berdakwah kada ada yang ketujuhnya, dimusuhi orang. Nah, jadi kitalah hidup di dunia itu nang kayak itu. Kita nih hidup di dunia itu pasti ada yang ketujuh, ada yang kada ketujuh. Bah Nabi Muhammad aja yang sempurna nih, akhlaknya sempurna, sifatnya sempurna, wajahnya bunga, keturunan dan orang baik. Sempurna Nabi Muhammad, ada aja yang kada ketujuh. Nah, begitu juga kita, sebaik apapun kita, tapi pasti ada yang kada ketujuh lawan kita. Nah, di saat orang-orang memusuhi Nabi Muhammad SAW, namun ada beberapa orang yang langsung percaya dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Siti Khadijah, tatkala Nabi Muhammad itu berdakwah, Siti Khadijah langsung percaya, kada memusuhi dah. Langsung percaya. Siti Khadijah radhiyallahu anha. Jadi Siti Khadijah ini adalah orang yang pertama kali beriman di kalangan perempuan. Ada 3 ya kalau di kalangan perempuan orang yang beriman yang pertama kali Siti Khadijah. Di kalangan orang tua yang pertama kali beriman adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kemudian yang ketiga, di kalangan anak kecil yang pertama kali beriman lawan Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Harus tahu kita sejarah itu, harus tahu. Mun kita pinando lawan sejarah itu nyaman minandue, karena di akhirat ini Sayyidina Ali, ini Sayyidina Abu Bakar, ini Siti Khadijah, pinando karena kita tahu kisahnya. Tapi mun kita kada tahu kisahnya, ya kalau ada pinando, kada kau menunjuk ba pinanduan, kada tahu. Nah, makanya harus kita pinandui. Nah, Siti Khadijah ini adalah khairun nisaiha, perempuan yang paling baik jar Nabi Muhammad.
Paling baik perempuan di muka bumi ini Siti Khadijah. Bahkan ada 4 perempuan pemimpin ahli surga. Ada 4 perempuan pemimpin surga. Nah, mudah-mudahan kita kawa bakumpul dengan orang-orang yang ada di dalam surga. Jadi di dalam surga itu ada 4 perempuan yang memimpin masuk ke dalam surga. Yang pertama Siti Khadijah. Yang kedua adalah Siti Fatimah. Siti Khadijah istri Nabi Muhammad, Siti Fatimah putri Nabi Muhammad. Yang ketiga Siti Maryam, umatnya Nabi Isa. Yang keempat Siti Asyah, istrinya Fir'aun. Nah, 4 orang ini adalah yang menggiring sabarataan babinian yang ada di dunia ini untuk masuk ke dalam surga. Amun kada pinando, salah satunya nih siapa yang diiringi? Lawan Siti Khadijah kada pinando, lawan Siti Fatimah kada pinando, lawan Siti Maryam kada pinando, lawan Siti Asyah kada pinando. Hendak masuk ke dalam surga lewat mana? Sedangkan yang menggiring wanita-wanita seluruh dunia ini masuk ke dalam surga salah satu daripada 4 tadi. Nah, alhamdulillah hari ini kita membaca manaqib Siti Khadijah. Ya, mudah-mudahan Siti Khadijah itu dengan berkat kita membaca, mengenang, mengisahkan biografi Sidin, mudah-mudahan kita dibawa Sidin masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal. Nah, jadi Siti Khadijah ini adalah wanita yang paling baik, wanita yang paling hebat. Bahkanlah tatkala setelah wafatnya Siti Khadijah, Nabi Muhammad menikah dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Siti Khadijah sudah meninggal. Lalu Nabi Muhammad SAW ini selalu mengenang-enang Siti Khadijah. Sampai-sampai membuat Siti Aisyah cemburu lawan Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, kenapa kalian masih jadi mengenang perempuan yang tua yang sudah meninggal? Kenapa? Ujar Nabi Muhammad, wahai Aisyah, ketahuilah Siti Khadijah ini adalah istri yang sangat aku cintai. Jasanya luar biasa. Lawan aku nih. Islam berkembang gara-gara Siti Khadijah. Itu Siti Khadijah itu awalnya adalah orang yang paling berduit di kota Mekah. Kaya raya. Walaupun Sidin ini janda, tapi di kota Makkah yang paling banyak aset, yang paling ganal rumah, yang paling banyak duit itu Siti Khadijah. Namun tatkala beliau menikah dengan Nabi Muhammad SAW, semua aset, semua harta, semua duit, semua kekayaan Siti Khadijah dijulung kepada Nabi Muhammad untuk dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi Muhammad, aku julung sabarataan sagan ikam berdakwah. Makanya Siti Khadijah ini berperan penting di dalam dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Habis harta Siti Khadijah, sampai-sampai Siti Khadijah itu 3 hari 3 malam dapur kada banyala. 3 hari 3 malam dapur kada banyala. Yang dimakan hanya kurma lawan air zam-zam. Itu ya, kurma lawan air zam-zam, gandum, nasi, bagian ini iwak ada 3 hari itu. Kemana harta Sidin? Harta Sidin ini diinfakkan untuk dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, apakah Siti Khadijah itu rugi? Ada, malah Sidin untung. Ada yang kayak babinin wahini ya, kalau milanya bangkrut kalau meniwas jalan laki gara-gara ikam aja. Aku miskin melarat gara-gara ikam nih bang. Habis hartaku. Siti Khadijah kada. Siti Khadijah kada. Tatkala beliau habiskan hartanya, kekayaannya untuk menolong dakwah Nabi Muhammad SAW, malah Sidin ketika terbaring sakit-sakitan nih di pembaringan, Nabi Muhammad hendak tulak berdakwah, dikawai oleh Siti Khadijah. Wahai Nabi Muhammad, tunggu, hendak berpandar satu mat. Apa Siti Khadijah? Ujar Siti Khadijah, wahai Nabi Muhammad, wahai suamiku,
tatkala aku sudah dipatak orang, meninggal, dikubur orang, sedangkan engkau berdakwah memerlukan dayung untuk mendayung perahumu, silahkan gali kuburku, ambil tulang belulangku dan gunakan sagan dayung untuk mendayung perahumu. Kan? Yang ada bisi apa-apa lagi? Tulang belulangku di dalam kubur itu bongkar, gunakan sagan mendayung perahu, engkau berdakwah. Kan? Jawabannya, Siti Khadijah ini adalah orang yang mulia, orang yang hebat. Makanya pantas Allah Subhanahu wa taala bakirim salam lawan Siti Khadijah. Allah Subhanahu wa taala nih mengucapkan salam kepada Siti Khadijah melalui perantara Jibril. Ujar Jibril, Allah Subhanahu wa taala mengirim salam kepada engkau, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwasanya engkau nantinya di akhirat, di dalam surga, mendapatkan istana yang sangat mewah dan megah. Ya, mudah-mudahan kita berkat mengisahkan manaqib Siti Khadijah, mudah-mudahan kita dapat berkah Siti Khadijah, mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah, mudah-mudahan penyakit kita diangkat oleh Allah, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala luaskan rezeki kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita di dalam kubur, selamat di padang mahsyar, selamat di mizan, dan selamat masuk ke dalam surga berkumpul lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Di antara keutamaan membaca manaqib Siti Khadijah ini baik. Manaqib Siti Khadijah ini bagus diamalkan. Maupun pian setiap setahun sekali tanggal 11. Siti Khadijah ini meninggal tanggal 11 Ramadan. Setiap tanggal 11 pian baca, bagus. Atau tanggal 11 setiap bulannya. Hidup 11 hari baca. Awak misalnya pian mengumpulkan orang berundangan, misalnya nih maulah ya kambing seumpamanya, atau ayam, atau nasi kotak misalnya. Awak misalnya undang, ada kawa ya seapa kawanya ya kan, ada kawa juga misalnya ya baca seorang sama aja juga. Apa gerang keutamaan bagi orang yang membaca manaqib Siti Khadijah? Keutamaannya, orang yang membaca manaqib Siti Khadijah ketika haulnya atau setiap tanggal 11 atau hidup 11 bulan Hijriah, Allah luaskan rezekinya yang halal dan diberi kaya dengan tiada disangka-sangka. Kalaunya berdagang, Allah Ta'ala berikan untung yang banyak, yang halal serta mudah segala urusan. Apabila berpangkat, baik pangkatnya dunia atau pangkatnya akhirat, Allah Subhanahu wa taala naikkan terus pangkatnya. Apabila penuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala berikan ilmu laduni kepada dia. Apabila mempunyai kesusahan, baisian hajat, baisian masalah, dibacanya manaqib Siti Khadijah, hajatnya dikabulkan, masalahnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaat dan ada barokahnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan berkat manaqib Siti Khadijah, kemuliaan mulia di dunia, mulia di akhirat dengan berkat Siti Khadijah. Ala hadhihi niyah wa ala mana wa bihi salafun salihun ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يا آمين. تحليل أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم
Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Wa bihamdihi, subhanallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al wa usil wa hdi wa baligh wa taqabbal sawaba ma qara'na minal Qur'anil azim. Wa muqawna min qawli la ilaha illallah wa sallallahu bihamdi sholina ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadzal masjilisil mubarak hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah nuqaddimu dzalikum ila hadrati sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ismil arwahi abaihi wa ikhwanil anbiya wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alihi majma'in fil arwahi kulli waliyin wa waliyatin wa syarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha aina makan wa halat arwahum sumila arwahil arba'atil aimmatil mujtahidin wa muqallidin fid din wal ulama'il amilin wal fuqaha'i wal muhaddisin wal qurra'i wal mufassirin was sadati sufiyati wal muhaqqiqin wa awliya'il kauni ajma'in wa sawaban dzalika ma'a mazidi barrika wa ihsanika ila ruhi man kana likrahatuhu bismi wa dzalik min ajli khususan ila ruh Farid Irfani. Allahumma ja'alhu fida'an lahu minan nar wa fikakan lahu minan nar wa sitran lahu minan nar wa najatan lahu minan nar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa walidina wa walidihim wa usulihim wa furu'ihim sumil arwahim mundaja'am wa qarab min amwatil muslimina kafatan amatan khusum al-zair wa la zakir lahum wa ummal jami' birrahmah wa ridwan wa sakina wa سفيع الجنان يا حنان يا منان يا من إذا سئل الأعطى وإذا استعين اللهم جبر انكسارنا واقبل اعتذارنا واختم بالصلاة عملنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا فلا تؤاخذنا وفقنا فلا تأخذنا على جرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم كما أحييتنا عليها بغير مفتونين ولا غاوي ولا مضل ولا مضل وتحسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil qulumi wa